Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Tema menarik, cukup menarik buat kalian, yaitu gagal bayar pinjol ilegal dilaporkan ke polisi. Bisa-bisanya seperti itu. Simak dan tonton sampai habis. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini, tetap ada membersamai kalian semua yang gagal bayar di pinjaman online baik legal maupun ilegal. Apa kabar kawan-kawan? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya, itu yang selalu saya doakan. Untuk kalian semua dimanapun berada di seluruh tanah air, untuk nasabah-nasabah yang gagal bayar di pinjaman online, sering-sering mampir dan nonton di channel ini. Berlanggananlah dengan cara di-subscribe ya. Lalu ditekan tombol merah loncengnya. Karena dengan cara seperti itu, insya Allah ketika ada video-video terbaru yang saya upload setiap hari, Anda langsung dapat pemberitahuan atau notifikasi di handphone Anda seketika langsung saat itu juga. Dan insya Allah, video-video yang saya hadirkan ini selalu saya dedikasikan untuk kalian semua, untuk menguatkan mental kalian, untuk membuat atau membooster mental kalian biar powerful, biar kalian tidak lemah, biar kalian tidak lagi ada rasa takut dalam menghadapi situasi gagal bayar. Situasi gagal bayar bagi sebagian orang atau bagi yang pemula itu adalah situasi yang paling menegangkan, paling menakutkan, membuat Anda deg-degan selalu ya. Ada motor di depan, berhenti depan rumah, Anda kaget, Anda bingung, jangan-jangan itu DC yang datang. Ada orang ngetuk pintu rumah atau membuka pagar rumah Anda langsung panik, dikiranya itu DC, padahal sebenarnya bukan hanya tamu biasa. Itulah ya sekelumit ketakutan, kecemasan yang hadir saat gagal bayar. Untuk itu, saya sengaja membuat konten ini untuk mencerdaskan kalian semua, membimbing kalian untuk keluar dari rasa takut, untuk segera melepaskan rasa takut yang kalian punya saat ini ya, yang ada dalam diri kalian. Yuk tonton setiap video-video ini yang selalu saya update, selalu saya upload setiap hari untuk kalian semua. Kali ini ada sesuatu yang menarik yang harus saya kupas, karena ini adalah bagian dari ketakutan yang kalian alami, yaitu gagal bayar di pinjol ilegal sampai dilaporkan ke polisi, sampai polisi turut campur, ikut serta. Nah, seperti apa? Kalian harus tahu, kalian harus nonton ya, biar kalian makin pinter, makin nambah wawasan. Simak videonya, nggak pakai lama, silahkan kawan-kawan. Ini akan saya bacakan kiriman dari salah seorang member yang dikirimi oleh pinjol ilegal. Kita simak ya, seperti apa, biar kalian paham. Nah, kiriman dari 0881 0240 76045. Saya bacakan. Bayarkan pinjaman cicilan Anda sekarang juga di aplikasi Kopi Susu. Beritikat baik Anda dalam pembayaran hutang. Anda tidak membayarkan, data Anda akan kami proses 1 kali 24 jam dengan kepolisian untuk menjemput diri Anda di rumah maupun tempat Anda bekerja. Bahkan KTP Anda kami buatkan peminjaman kembali di aplikasi lain untuk melunaskan hutang Anda, dan seluruh kontak darurat keluarga Anda, rekan teman-teman Anda akan kami hubungi. Bayarkan, gajian Anda sudah keluar, jangan permainkan uang perusahaan. Nah, ini kalau diterima oleh kawan-kawan yang baru gagal bayar, bahwa dibilang bahwa akan diproses 1 kali 24 jam Anda tidak bayar, akan diproses ke kepolisian, bahkan polisi akan menjemput kalian. Data-data akan digunakan untuk minjam kembali ke pinjaman online. Kontak-kontak akan disebarkan. Itu mengerikan kawan. Sungguh sangat mengerikan bagi nasabah yang baru menjalani gagal bayar. Polisi. Jadi dia menyebutkan ada kalimat polisi. Akan diproses ke kepolisian. Bahkan polisi akan menjemput. Bila 1 kali 24 jam tidak melakukan pembayaran, polisi akan menjemput. Nah, saya jawab,
Tidak ada urusannya utang piutang dengan polisi. Apalagi kalau kalian tahu bahwa ini adalah kopi susu, aplikasi kopi susu, aplikasi ilegal, tidak terdaftar dan berizin dari OJK. Tidak berizin, tidak terdaftar, ilegal. Logika berpikirnya, namanya ilegal, dia saja sekarang posisinya lagi diuber-uber, lagi dikejar, lagi diburu jadi buronan dari pihak kepolisian, dari pihak Kominfo, dari pihak OJK, dalam hal ini oleh Satgas Waspada Investasi atau SWI. Mereka saja dikejar-kejar aplikasi ini. Mana bisa mereka melaporkan nasabah yang gagal bayar, nggak bayar ke kantor polisi? Tidak ada urusannya, ya, tidak ada dasarnya. Kalau utang piutang akan dilaporkan ke polisi. Apalagi ini ilegal. Ya, jadi sekarang itu banyak berulah ya. Pinjol-pinjol ini merekrut SDM-SDM tidak berkualitas. Pinjol, apalagi pinjol ilegal ya. Pinjol legal saja kadang-kadang pada ngawur juga. Kalau misalnya mengutus atau mempekerjakan para debt collector atau DC-nya, baik DC yang call contact atau DC yang visit ke lapangan atau field call, pada ngawur. Ya, apalagi ini ilegal. Kalau ilegal, sudah dipastikan DC lapangan tidak ada, ya. DC yang turun ke lapangan atau field call itu tidak ada. Hanya ada DC yang melakukan WhatsApp atau desk collection. Nah, ini mereka ngawur-ngawurin biasanya bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat seperti ini rekrutan-rekrutan pinjol ilegal yang asal rekrut. Jadi mereka asal bunyi. Yang penting mereka bisa nagih, bisa agak sedikit kasar ya untuk menggertak nasabah. Kalian jangan mau digertak. Kalian jangan mau jadi bagian yang bisa digertak oleh para pelaku penagihan atau pelaku-pelaku pinjol ini. Lewat penagih-penagihnya yang jelas-jelas penagih-penagih yang SDM yang rendah, yang tidak memiliki kualitas. Apalagi disertifikasi, boro-boro disertifikasi, berkualitas saja tidak. Jadi cara penagihan seperti ini ya. Jadi kawan-kawan, kalau kalian mendapati hal seperti ini, kalian harus menggunakan logika. Belum lagi tadi bilang bahwa akan dilakukan peminjaman. Jadi data Anda akan kami lakukan peminjaman di aplikasi lain, bohong. Nggak mungkin terjadi. Sangat tipis kemungkinan terjadi. Memang semudah itu. Pinjaman online itu kan perlu verifikasi data, handphonenya perlu verifikasi juga. Nggak semudah itu, kawan. Udahlah ya. Hilangkan ketakutan Anda, sudahi rasa khawatir Anda, sudahi semua kekalutan yang saat ini ada dalam diri kalian. Pinjol ilegal tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Gagal bayar pinjol ilegal hanya akan membuat Anda syok, misalnya terjadi sebar data, sudah itu aja. Yang lain-lain nggak ada. Tidak akan pernah didatangi karena dia tidak memiliki field call atau petugas DC lapangan. Sudahlah. Sebenarnya sih ini lebih ringan daripada Anda gagal bayar di pinjol legal. Kalau gagal bayar di pinjol legal ada kemungkinan didatangi oleh namanya field call. Namun kan sudah saya ajarkan, kalau mereka datang harus bagaimana. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Apalagi ini ilegal, tidak ada desa lapangan. Anda harus kuat-kuatan ya mentalnya di online. Karena mereka kemungkinan besar akan menyerang di online. Misalnya mereka akan menyerang kalau misalnya mereka punya database tentang kontak-kontak Anda, bukan hanya kontak darurat, mungkin itu bisa terjadi. Dan solusinya, Anda segera bikin status WA, status di media sosial bahwa data Anda digunakan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan, atau misalnya bila ada yang menagih atas nama saya, mohon untuk segera dihapus karena data saya digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan sebagainya. Jadi kontak-kontak darurat Anda, kontak di luar darurat Anda, begitu menerima pesan-pesan yang tadi saya sebutkan, pesan mengintimidasi, pesan-pesan untuk menagih hutang Anda, kontak-kontak Anda itu tidak lagi shock. Mereka sudah paham, mereka sudah sadar bahwa apa yang Anda umumkan via status WA, via status media sosial benar adanya. Paham ya? Ya. Tidak ada alasan untuk kalian takut. Ini adalah edukasi buat kalian semua untuk membuat kalian makin cerdas. Untuk tidak lagi mau ditekan, diintimidasi, diteror, dan sedemikian lupa ya. Mudah-mudahan kalian semua lepas dari segala macam teror yang saat ini terjadi ya. Jadi teror-teror itu sebenarnya akan berhenti sendiri dengan cara-cara yang sudah saya ajarkan. Jangan pernah membalas satu kalimat pun WA dari DC. Jangan pernah merespon WhatsApp, SMS, atau telepon yang datang dari DC, yang diduga itu datang dari DC. Jangan pernah Anda respon. Karena dengan Anda tidak merespon, artinya Anda akan menjadi
diabaikan oleh mereka. Dengan tidak merespon, mereka akan lelah dengan sendirinya. Dengan tidak Anda merespon, ya, Anda tidak merespon WA mereka, mereka lama-lama akan mundur untuk menagih kalian. Karena bagi mereka, tidak merespon itu membuang-buang waktu. Karena ketika Anda tidak merespon, bagi mereka Anda bukanlah target agar mereka masuk target untuk bisa menagih kalian. Paham ya sampai sini? Jadi masih ada tuh simpang siur. Pak, ada yang bilang di channel sebelah, kalau kita tidak merespon sama sekali, mereka akan lari ke kontak darurat. Ya, saya sudah ajarkan bagaimana cara mengantisipasi biar tidak menghubungi kontak darurat atau tidak menge-WA ke kontak darurat. Saya sudah kasih paham kalian, sudah kasih diajarkan buat kalian semua. Jadi nggak usah dengar hal-hal seperti itu bahwa kalau tidak aktif akan ke kontak darurat. Sudah diajarkan bagaimana caranya. Selamatkan diri Anda, selamatkan mental dan pikiran Anda. Udah itu aja ya. Jangan dengar pikiran-pikiran lain. Kalau kalian sudah mantengin channel ini, dengarkan saran-saran yang sudah dikeluarkan oleh channel ini. Saran-saran yang sudah disarankan yang mudah-mudahan banyak sekali ya hasil-hasil ataupun testimoni dari teman-teman yang tidak merespon segala macam bentuk WA yang masuk. Alhamdulillah mereka tenang-tenang saja dan adem-adem saja sampai sekarang ya. Paham ya? Oke, kalau paham dan kalian mengerti, silakan tulis dan ketik di kolom komentar saya paham, saya mengerti, dan saya tidak takut. Karena itu adalah sebagai afirmasi positif buat kalian semua. Bahwa kalian sudah tidak ada lagi rasa takut, kalian sudah paham dan mengerti atas kelakuan-kelakuan dese-dese yang melakukan penagihan dengan cara-cara seperti itu hanyalah intimidasi, hanyalah menggertak kalian, hanya untuk menyegerakan kalian bayar. Paham ya? Sampai sini silakan tulis dan ketik di kolom komentar saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah, kesimpulan dari video ini ya bahwa segala macam bentuk ancaman bahwa Anda akan dibawakan ke polisi, petugas polisi, Anda akan dilaporkan 1 kali 24 jam bila tidak melakukan pembayaran, akan dilaporkan ke pihak kepolisian, akan digugat, akan dituntut secara hukum dan sebagainya. Anda akan dilakukan peminjaman atas data-data yang sudah ada di mereka. Anda akan dihubungi kontak-kontak dan sebagainya. Itu adalah bentuk intimidasi, bentuk gertakan untuk membuat Anda takut. Dengan Anda takut berarti Anda akan menyegerakan bayar. Paham ya sampai sini? Jadi semua itu adalah kebohongan, siasat, trik, taktik, dan strategi dari mereka para dese pinjaman online ini. Dese-dese seperti itu, dese-dese yang baru kemarin lahir, bocil-bocil. Jadi jangan mau ditekan oleh mereka ya. Mereka hanya menggonggong via WA, mereka hanya menggonggong via SMS, mereka hanya menggonggong via telepon. Tapi mereka tidak akan pernah datang ke rumah Anda karena mereka ilegal. Ilegal statusnya tidak terdaftar, tidak berizin dari OJK. Dan mereka juga sedang diburu oleh Satgas Waspada Investasi alias SWI, diburu oleh pihak kepolisian juga karena melakukan aktivitas secara ilegal. Paham ya? Jadi nggak usah takut. Oke kawan-kawan, saya sudahi saja video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua, menambah booster mental kalian semua, membuat kalian makin semangat, termotivasi. Dan mudah-mudahan video-video yang kalian bantu juga untuk disebarkan ke teman-teman kalian, disebarkan ke sahabat-sahabat, saudara kalian yang saat ini mengalami hal yang sama, mengalami gagal bayar. Mudah-mudahan ketika mereka menonton video-video yang Anda bagikan, lalu mereka hijrah, totalitas hijrah. Mereka meninggalkan riba pinjaman online. Bahkan mereka benar-benar istiqomah untuk meninggalkan riba pinjaman online. Insya Allah itu menjadi pahala jariah buat kalian semua. Teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini, saya mendoakan buat kalian semua yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit. Semoga Allah mengangkat sakit penyakit kalian. Semoga Allah memulihkan dan menyembuhkan kalian kembali agar kalian dapat beraktivitas, bekerja seperti sedia kala. Untuk kalian yang saat ini sedang bingung mencari pekerjaan, sedang bingung mencari lowongan ke sana kemari, mudah-mudahan Allah mempertemukan dengan pekerjaan terbaik, pekerjaan yang datang dari Allah, pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Untuk kawan-kawan yang saat ini terintimidasi, sedang banyak teror datang silih berganti ke handphone Anda, diteror ke teman-teman, ke rekan kerja dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah menyudahi, Allah memberikan ketabahan,
Allah memberikan keikhlasan buat kalian semua, agar kalian tetap fokus untuk menjalani hari demi hari. Pesan saya, lebih dekat lagi sama Allah, lebih dekat lagi dengan Rabbmu, dengan Tuhanmu. Insya Allah ketenangan itu akan hadir seiring dengan kedekatan Anda makin intens lagi ya dengan Sang Kholik, Sang Pencipta. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.